Halo, salam jumpa kembali di channel saya. Oke, saat ini kita akan membahas lagi berkaitan dengan akhirat gitu kan. Materi saya ini berkaitan dengan siapa sebenarnya nabi yang akan datang itu ya. Di sini saya melihat di dalam Ulangan 18 ayat 15, di situ dikatakan seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti engkau. Jadi nubuat ini di dalam Ulangan 18 ini, Bapak Ibu saudara-saudara di mana berada, banyak kali diklaim oleh beberapa kelompok yang mengatakan Alkitab berbicara tentang nabi mereka. Apakah benar Alkitab berbicara tentang nabi-nabi lain selain daripada nabi yang ada di Alkitab? Mari kita lihat saudara-saudara. Di situ dikatakan bahwa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, kata Musa. Jadi yang dimaksud dengan nabi itu siapa gitu kan? Apakah nabi yang diklaim sebagai nabi mereka ya terserahlah mereka lah gitu kan. Tetapi kebenaran yang terjadi dalam Alkitab adalah bahwa yang dimaksud oleh Alkitab adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah anak Allah. Nah, tanda-tanda bahwa nabi itu benar yang akan turun ke dalam dunia sama seperti Musa itu ada tandanya ya. Jadi tandanya yang pertama bahwa dia adalah sama seperti Musa, orang Israel, sama seperti engkau dalam beberapa karakteristik. Yang pertama, nabi itu adalah sama seperti Musa, orang Israel. Yang kedua, Musa itu ya besar di Mesir, dan Tuhan Yesus juga dibesarkan di Mesir. Itu terdapat di dalam Injil bahwa ketika dia dilahirkan disuruh dibawa ke Mesir, dan akhirnya genaplah nas Alkitab yang mengatakan dari Mesir ku panggil anakku. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, tandanya adalah Musa itu diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir secara fisik. Dan Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Jadi sama-sama ya, tiga ini berkaitan dengan hal tersebut gitu. Nah, kemudian kita melihat ada lagi ayat di dalam Ulangan 3 ayat 1, apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang yang diutus Tuhan, ia akan melakukan mujizat. Nah, itu. Jadi mujizat yang dilakukan Tuhan itu lebih besar dari mujizat yang dilakukan Musa. Musa membelah laut Teberau, ya, Musa mendatangkan air, bukan sebenarnya Musa, tetapi Allah yang melakukannya di dalam Musa. Demikian Yesus, bahwa ia lebih banyak lagi melakukan mujizat ya. Jadi dengan demikian maka Tuhan Yesus dan Musa memiliki karakteristik yang sama. Oke, di situ dikatakan dalam Ulangan 18 ayat 19, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi namamu, dan padanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Oke, jadi saudara-saudara, kalau kita sekarang beriman kepada siapa gitu, di situ dinyatakan oleh Tuhan bahwa yang tidak mendengarkan segala firman yang disampaikan, diucapkan oleh Tuhan Yesus, maka akan dituntut pertanggungjawaban kepada setiap orang. Nah, karena itu kepada siapa kita sekarang beriman? Kepada siapa kita percaya? Apakah kepada nabi yang telah dibuatkan oleh Tuhan,
yang memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang sama seperti Musa. Nah, orang Israel besar di Mesir, kemudian diutus untuk membebaskan, kemudian yang berikut melakukan mujizat, kemudian Musa meninggikan ular di padang gurun, sedangkan Tuhan Yesus ditinggikan di salib. Musa ketika kutuk itu datang meninggikan ular dengan berkata, barang siapa yang melihat ular ini akan selamat. Demikian juga Yesus, siapa yang melihat kepada salib Yesus yang telah menjadi kutuk karena kita, maka dia akan diselamatkan. Nah, karena itu saudara, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, itu adalah perkataan Bapa Sorgawi di sorga ya. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, aku berbuat apa yang kulihat pada Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Aku menyampaikan apa yang diucapkan Bapa. Karena itu saudara-saudara, dengarkan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu dimuliakan di atas gunung, maka dalam Lukas pasal 3 ayat 35 dikatakan, maka terdengarlah suara dari sorga, dari awan itu, dan berkata bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Demikian saudara, bahwa yakinlah sekarang bahwa Tuhan Yesuslah yang dimaksud oleh Nabi Musa yang akan datang sama seperti dia. Dan dari sorga juga Allah telah bersaksi bahwa inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Itulah ultimatum daripada Tuhan Allah di sorga. Jangan salah beriman, jangan salah percaya ya. Percayalah kepada Yesus, karena dialah yang diutus, dialah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia. Ya, semoga saudara-saudara bermanfaat untuk menambah wawasan kita dan dalam rangka kita memilih yang benar. Terpuji Tuhan, haleluya.